tentang jalan, andainya kau setia. Oke, kembali lagi bersama saya di meja podcast Pranala Production. Hari ini saya ditemani salah satu legend penyanyi di era tahun 80-90. 80 ya. Dengan Rewa. Siap. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini agenda apa ya? Agenda ini sebentar, insya Allah. Atau kita perkenalkan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Odin Leader Sedeng Rewa yang lebih akrab disapa Jo kami. Jo kami. Berarti Jo kami ini kita orang Jeneponto ya? Ya, Jo kami. Saya panggil apa ini? Saya panggil Daeng Rewa atau Kanda Udin? Daeng. Daeng saja. Ya, Daeng. Siap, Makassar Daeng. itu harus Daeng. Jangan Kanda, jangan Brur toh. Jadi begini, Daeng. Ya. Sengaja saya undang ke sini ke meja podcast Pranala Production. Ini sebenarnya sudah lama saya mau undang, cuma mungkin hari ini baru kesampaian. Ya. Saya cuma mau ingin tanya-tanya dan lebih mengenal sosok seorang penyanyi Udin Leaders ya yang dikenal. Itu saya mau tanya sejarahnya seperti apa itu. Awal mula hidup di dunia musik atau menjadi seorang penyanyi itu awal mulanya bagaimana? Iya baik. Jadi kalau ditanya awal mula itu, saya dari SD sebetulnya SD kelas 3 itu di Macini itu. Jiwa seni itu sudah muncul. Pada saat diadakan porseni antar sekolah mewakili Makassar pada saat itu, alhamdulillah sering juara. Jarang lepas dari juara 1 itu. Itu waktu masih remaja. Kelas 3, kelas 4. Masih kecil ya. Kelas 4 SD sampai kelas 6. Ya. Itu. Berarti masih kecil ya? Masih kecil. umur 11 10 sampai 12 tahun kan. Iya. SD. Nyanyi dari pentas ke pentas belum ya? Saya nyanyi dari pentas ke pentas itu tahun 1980. Pada saat itu saya merasakan yang dikatakan rezeki ya, rezeki honor, budgeting. Jadi tahun 1980 itu sering saya ikut nyanyi di band Borobudur. Borobudur. Pimpinannya pada saat itu Pak siapa? Saya sudah lupa. Saya ketemu di situ Rolling Stone-nya Makassar. Agus Claire namanya. Nah memang performnya mirip Rolling Stone. Di zaman itu ya? Ya di zaman itu. Di zaman itu. Itu tahun berapa? Ya sekitar 1981 sampai 1000. Saya di Borobudur itu kurang lebih saya 3 tahun di situ. Ini Borobudur ini band. Satu grup ya? Iya, saya dipanggil di situ. Jadi di Borobudur itu saya bentuk band namanya Prambanan. Itu alirannya apa? Pada saat itu memang
kita basicnya di Purple. Di Purple. Di Purple. Ya, klasik, di ya. Purple. Terus kalau saya pribadi sebetulnya all genre. Tetapi kalau di dalam grup pada saat itu Prambanan. Ini belum komersial ya, masih ajang-ajang festival ya. Iya, ajang-ajang festival pada saat itu Prambanan. Terus nama Udin Leaders itu didapat dari mana? Nama Udin Leaders itu pada saat saya 1984 itu terbentuk band yang namanya Leaders. Leaders Band Ya, ya. Leaders Band. Ya. 84 itu saya ketemu Mas Subin, saya ketemu Sofyan. Itu awalnya kita dari musik kocak pada saat itu. Jadi band pertama Udin Leaders apa Borobudur apa yang band pertama Borobudur. yang pertama ya. Ya, tapi itu saya ikut di situ. Cuma ikut. Ya, saya ikut nyanyi. Proyekan ya. Iya. Pak siapa namanya pimpinannya? Saya lupa sekali. Saya ketemu di situ Bur sama Rusli yang pemain bass. Rusli yang tinggal di Latimojong. Iya. Bukan Latimojong, Lompo Batang. Di belakang itu tahun sekitar 85 mulai ikut festival pada saat itu sampai Leaders itu sampai tahun 2003. Perform terakhir kita itu 2003 itu di Unhas pada saat itu. Unhas. Festival. Terus band MIPA Open Air. Ya, terus band Udin Leaders ini apa memang pada saat itu sering juara atau bagaimana? Alhamdulillah pada saat itu ya sering malah itu the best vocal, the best melody, the best drummer pada saat itu luar biasa. Jarang selalu di Leaders pada saat itu. Mungkin bisa dicerita sedikit ada kisah-kisah pada saat kita melakukan latihan atau apa kendala pada saat itu di zaman itu ya. Di zaman sekarang kan beda ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Beda sekarang sekali. Semua serba canggih ya. Dunia dalam genggaman. Serba ada. Dulu mungkin saya ingat juga dulu saya kan juga seorang seniman musisi juga. Dulu di tahun 2000 ya, saya tahun 2000 untuk mendapatkan kaset itu sangat susah. Apalagi alat seperti gitar, alat-alat yang kita memainkan itu susah dapat pada saat zaman itu. Itu bagaimana kita bisa kondisikan itu? Kami dulu di Leaders itu latihan itu terkadang untuk sarana ataupun drum pada saat itu kita pakai bantal. Cok Gelo pada saat itu pakai bantal untuk sarana drum. Biasa pakai panci. Masih kocak. Tapi itu saja sudah bisa the best. Itu sudah di band pada saat itu. Masih susah kan alat. Iya. Masih susah alat. Jadi istilahnya tidak ada halangan ya untuk melanjutkan apa yang kita sudah jalankan pada saat itu. Iya, justru minimnya wadah pada saat itu muncul semacam gairah ataupun sugesti untuk kita lebih maju karena kita dalam melakukan latihan yang artinya memang otodidak alami pada saat itu bakat memang ya pada saat itu bakat. adrenalin juga untuk di ajang-ajang festival itu semakin besar, semakin kita berani tampil bahwasanya di saat latihan kita tidak memakai alat yang artinya canggih pada saat itu ya. Mungkin ada alat yang bisa, artinya alat yang memadai untuk kita pakai, tapi mungkin kondisinya yang tidak bisa kita dapatkan ya pada saat itu. Karena kondisi namanya di situ UUD kan, ujung-ujungnya duit. Iya.
Ya mungkin bagi orang yang punya duit pada saat itu mungkin punya alat yang luar biasa. Canggih. Kita pakai alat-alat yang sangat sederhana tapi bisa the best. Iya. Ini yang luar biasa, Pak. Itulah. Deng. Karena memang beda kalau artinya wawasan dan jam terbang itu memang terlatih ditempa dengan alami, dengan alam. Betul. Terus Udin Leaders ini sekarang kan sudah punya nama ya di era mulai di tahun 2000-an ya. Udin Leaders dikenal ini secara pribadi, bukan secara keseluruhan, bukan band ya. Udin Leaders dikenal sebagai penyanyi yang punya nama. Itu saya mau tanyakan sebelum kenapa bisa dari genre rock ke daerah. Ini pemirsa harus tahu ini. Jadi, kenapa bisa? Awalnya begini. Dulu waktu saya masih gabung dengan orkes, band-band itu, saya sebetulnya sering nyanyikan lagu-lagu daerah, lagu-lagu all genre lah. Nah? Iya. Tetapi pada saat itu memang di rock yang orang kenal. Iya betul. Nah, jadi di masa-masa Isabella pada saat itu bahkan orang tidak memanggil saya Udin Leaders pada saat itu. Orang memanggil Udin Isabella. Bukan, dia memanggil Udin Malaysia. Isabella memang. Oh, Isabella. Isabella. Itu saya bawa sampai ke Jakarta. Ke Jakarta saya pada saat itu tahun. Bisa maju mic-nya sedikit, Deng. Saya ke Jakarta pada saat itu tahun 1988. 3 tahun saya di sana bawa master 10 lagu-lagu Leaders rock band pada saat itu. Dan alhamdulillah di tahun 89 itu saya ketemu dan bahkan satu studio dengan Slank pada saat itu di Triple M. Luar biasa. Iya, di Slank mungkin belum terkenal pada saat itu atau sudah punya nama. Album Maafkanlah. Oh iya, album biru ya kalau tidak salah. Album Maafkanlah itu masih yang gitaris di situ. Pai. Iya, Pai Slank. Terus bukan Pai Ceba. Ya. Jadi pada situ pengaruh untuk artinya di dunia narkoba pada saat itu, drug pada saat itu kencang sekali karena kita bergaul di lingkungan yang memang kita harus follow, kita harus ikut di situ. Tapi alhamdulillah saya memang tekankan, saya bilang ya kalau Anda memakai silakan. Tapi saya minum pada saat itu. Kalau minum masih jahiliyah. Zaman jahiliyah. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Itu zaman jahiliyah itu seperti apa itu di mata sosok Daeng ini? Maksud saya begini, zaman jahiliyah itu disitulah bercampur baur bahwasanya pada saat kita berada di rantau orang, untuk hidup sehari-hari itu apapun kita lakukan, yang penting jangan mencuri. Itu prinsip. Jadi mungkin pada saat itu minum itu faktor pergaulan mungkin ya pada saat itu. Pergaulan atau kebutuhan hidup pada saat itu. Mungkin kita ndak percaya diri pada saat manggung kalau tidak menggunakan alkohol. Iya, boleh dikata itu karena itu. Kebiasaan tuh. Iya. Ala bisa karena biasa. Betul. Dan di Jakarta sana itu saya sempat ketemu dengan Sakir Benteng, dengan Harry Capri. Kita jalan, kita main di Glodok pada saat itu. Disitulah kalau kita punya prinsip ya untuk mempertahankan hidup. Kalau ketemu dengan orang-orang yang berwatak yang kurang bagus, ya satu prinsip saya bilang, Anda boleh nakal. Iya. Tapi kalau mau nakal dengan sama saya,
kita baku tes dulu. Itu kan prinsip. Iya. Prinsip orang Makassar lah. Jadi ada prinsip bahasa lebih bagus mati berdarah daripada mati malu. Mati malu. Nah, itu. Gitu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa mungkin ya. Pengalaman paling... Iya, karena disitulah kalau kita dirantau orang, rasa solidaritas itu muncul. Iya. Muncul dengan sendirinya. Betul. Jadi pada saat pengalaman pada saat tahun baru di satu diskotik itu kebetulan ribut antara orang Ambon dengan Batak, Madura, Makassar, ketemu semua di situ. Tapi kita di situ ini kita perantau ya pada saat itu. Perantau. Hanya modal bakat, modal jiwa seni sampai kita ada di sana. Iya. Sebagai seorang penyanyi ya pada saat itu. Modal artinya untuk hidup kita berkarya. Dan pada saat ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip preman atau apa ke semua ya, itu kan Jakarta kan tempat ketemunya di situ itu semua suku jagoan ada di situ, suku adat ada semua di sana. Tapi itu saya rasakan bahwasanya dengan berbahasa Makassar kita pasti aman, insya Allah aman, karena alhamdulillah Makassar dikenal ya ayam jantan dari timur ya macam-macam. Oke. Jadi pada saat di Senayan sana di Jakarta itu karyanya masih ingat mungkin ada karya yang dibuat pada saat itu? Kami memang bawa memang itu album master namanya. Ini yang dibawa band Leaders ya? Iya, Leaders Band. Iya. Jadi kita rekaman di label pada saat itu ada 10 lagu. Judul di album itu, di sampul album itu Gadis Terminal. Saya sudah lupa notasinya bagaimana. Gadis Terminal itu menceritakan bahwasanya seorang perempuan yang hidupnya dalam tanda kutip dia untuk menyambung hidup itu bla 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 lah. Gadis Terminal ya. Jadi kita mungkin saya saja belum pernah dengar itu lagu. Mungkin bisa diperdengarkan saat ini. Notasinya saya sudah lupa. Bayangkan cuma semua kita masih ingat. Judulnya saja yang saya ingat sekarang. Gadis Terminal. Itu inspirasi dari mana itu? Gadis Terminal itu inspirasi dari almarhum Ahmad Adil. Iya. Terus di situ ada lagu juga Cakar Setan, Semua Akan Berakhir, yang menceritakan tentang bahwa dunia ini hanya hiasan, dan dunia ini pasti akan berakhir. Tapi sempat di take vokal pada saat itu atau sempat produksi? Belum. Kita pada saat itu sudah ada kontrak pada saat itu kita ke sana, ke Jakarta. Sudah ada semacam antara manajerku yang namanya Ipul pada saat itu sempat ketemu dengan almarhum Edi Sud. Tahun 89 itu akhir. Iya. Ketemu dengan Edi Sud, ketemu dengan orang-orang yang punya kompetensi dalam hal itu. Kita sudah rekaman di Tanah Abang 5 pada saat itu, Sound City Studio. Masih ingat semua ini. Tahun berapa itu? 89. Tahun 89. Iya, 89. Jadi pada saat itu singkat cerita terjadi semacam ingin tanda tangan kontrak. Ingin tampil di Anikarya Safari pada saat itu. TVRI. Untuk anunya itu untuk perjalanan lebih dikenal. Saya masih ingat pada saat itu kita dimintai off fulus pada saat itu
tahun 89 kita dimintai 30 juta. Wish. Iya. Tahun 89 30 juta. Kalau sekarang mungkin 300 juta. Ya mungkin Lebih lagi? Mungkin lebih lah. Luar biasa industri. Itu dari industri edisi. musik pada saat itu ya memang lagi mencari memang bakat-bakat talent-talent yang bisa membawa nama baik Indonesia pada saat itu. Terus yang lebih menarik lagi nih Daeng. Sekarang kita sudah punya album lagu daerah Makassar. Itu bagaimana ceritanya sampai bisa masuk ke dunia rekaman? Mungkin label ya pada saat awal. Saya pertama masuk di label itu tahun 95. Iya. 95. Jadi dari arahan, dari support dari almarhum Abidin Syam Delewa, Iwan Tompo, Ancila Ricci, mereka menyarankan bahwasanya alangkah bagusnya kalau Udin Leaders beralih. Saya merokok, Daeng. Silakan. Beralih dari genre rock ke lagu-lagu culture, lagu-lagu daerah. Jadi angkat itu lagu-lagu daerahnya. Jadi saya bilang, iya. Kalau memang saya bisa ke situ, kenapa tidak? Iya. Jadi pada saat diadakan festival lagu-lagu daerah se-Sulawesi pada saat itu, banyak yang mendaftar pada saat itu. Saya masih ingat salah satu penyanyi yang artinya cukup dikenal pada saat itu, sering menjuarai Hussein Sangaji, terus Edo. Pada saat itu banyak yang ikut. Saat di hari hanya festival itu, banyak yang ngomong, kenapa tahu ini penyanyi rock ini mau ikut lagu daerah Makassar. Lagu daerah. Festival lagu daerah Makassar. Itu sempat saya dengar. Iya. Telingaku pada saat itu panas. Toh, panas lah. Saya bilang, Jadi saya hampiri, saya bilang, di dalam segala hal, ada yang tidak mungkin. Prinsip saya, kita harus mencoba dulu. No? Karena seorang pelaut itu nanti dia taklukkan gelombang badai yang besar itu ketika dia sudah lalu ya, baru dikatakan pelaut. Iya. Tak akan lahir pelaut ulung di laut yang tenang. Ya kan gitu. Iya, itu prinsip. Iya. Saya bilang coba dulu, jangan langsung menyerah. Ya, jangan dengar cerita orang. Mental lembek lah. Betul. Coba terus, dulu. Singkat cerita, alhamdulillah pada saat itu saya juara 1 pada saat. Lucu. Terus di situ banyak tawaran pada saat juara 1 sudah mulai banyak tawaran untuk rekaman di label ya. Iya, jadi hadiah pada saat itu ada uang tunai, ada piala, terus kita dibuatkan kompilasi album. Iya. Jadi saya dapat 2 lagu pada saat itu, 1 lagu Bugis, 1 lagu Makassar. Lagu Makassarnya itu ciptaan dari Abidin Syam, Suling Pasau Pak Mai. Ini yang baru-baru kemarin yang saya rilis kembali kan? Iya, betul. Suling Pasau Pak Mai. Terus lagu Bugisnya itu kalau tidak salah ciptaannya Amir Syam, Ajak Mumasara. Amir Syam. Itu tahun sudah beredar itu tahun 96 ya. 96. Minta tolong asbaknya dulu. Tim. Lupa ambil asbak, Deng. Terus ya, lanjut. Ya, lanjut. Oke, pemirsa, tidak terasa sudah 23 menit ini. Tambah-tambah ya. Ini masih banyak yang saya mau korek sebenarnya nih, Deng. Ini pengalaman hidup kisah seorang penyanyi rockers yang pindah ke menjadi seorang artis penyanyi daerah Makassar. Itu yang menarik yang saya mau kupas. Ya. Jadi kita sudah sampaikan bahwa berawal dari festival nyanyi lagu daerah Makassar. Terus kita diundang ke label untuk
membawakan lagu Ya. Pas Sapu Pak Mai. Suling pas Itu bagaimana pada saat sudah keluar kaset album itu sudah langsung viral pada saat itu, atau masih kita bertahan dulu untuk terus maju memperbaiki kesalahan ketika ada kesalahan pada saat itu, mungkin kita belajar karena kan beda genre rock, penyanyi menyanyikan lagu rock dengan lagu daerah kan beda, mungkin ada cengkoknya, beda penghayatannya beda. Nah, itu bagaimana itu? Coba bisa diceritakan. Artinya begini, walaupun misalnya saya menyanyikan lagu daerah, tetapi karakter rock itu enggak bisa hilang. Tapi cengkok pasti kan ada yang bisa ditambah, ada yang dikurangi. Itu apa artinya dia alami tercipta dengan sendirinya, bahwasanya ini karakternya Udin Leaders misalnya, Iya. Karena seorang penyanyi, seorang apapun dia profesinya, yang tahu adalah orang lain. Iya, Orang lain yang tahu itu, bahwasanya. Artinya berikan kepada masyarakat, publik untuk menilai kita. Iya. Ketika publik menerima, secara tidak langsung nama kita pasti akan dikenangnya, akan dikenal, akan disenangi oleh penggemar. Jadi perjalanan 96 itu saat keluar kaset, masih kaset itu waktu, masih kaset pita ya, masih. Saya juga masih sempat beli itu kasetnya. 96 itu mulai orang bisik-bisik bahwasanya ternyata ada penyanyi rock yang beralih ke lagu-lagu daerah, bla bla bla. Artinya penilaian orang itu kan masing-masing, Iya, betul. Masing-masing. Jadi tahun 1999 saya dari label dipanggil ke Irama Baru Record. Disitulah keluar album Nakuku yang saya sama Wardah Palisui. Nakuku itu sekira sudah ada sebelumnya, atau kita yang rilis memang Nakuku? Nakuku itu saya yang rilis pertama sekali. Iya, tahun 99. Saya baru tahu ini, Deng. Jadi kita rekaman pada saat itu 98, kasetnya beredar 99. Oh, Nakuku. Saya masih ingat Nakuku itu. Yang dia cowok cewek ya? Iya, Nakuku. Sama Wardah Palisui pada saat itu. Jadi yang arahkan saat itu almarhum Iwan Tompo, Udin Raplesia, Anci Larici. Jadi di pemilihan untuk mencari seorang penyanyi untuk menyanyikan lagu Nakuku itu banyak. Iya. Banyak dites pada saat itu. Baik. Kurang lebih 10 orang. Alhamdulillah. Karena mungkin lagu itu pada saat itu cari yang cocok ya, karakter suara yang pas. Iya, cari yang cocok. Kebetulan dan Rewa yang terpilih. Pada saat itu alhamdulillah saya pada saat itu yang terpilih dan dipanggil di Irama Baru. Berawal dari situ sudah mulai dikenal, mulai sering tampil sama Anci Larici, Iwan Tompo, Nurdin Takwa apa semua dan lain-lain. Situ produksi Irama Baru. Irama Baru itu saya ada album Irama Baru ada 2 di situ. Terus di Manjingari Record ada 2. Terus di studio-studio lain ada beberapa kompilasi dan sebagainya. Iya. Gitu. Saya mau tanya lagi nih. Pertama, Dan Rewa ini mengkomersialkan suaranya di bidang menyanyi itu dapat honor berapa? Pertama sekali di honor ya. Saya merasakan honor itu tahun 1980. Iya. Waktu pada saat di Borobudur ya, nyanyi dari gedung ke gedung. Orkes mungkin, bukan? Band. Oh, band ya. Yang Borobudur itu. Jadi tahun 1980 itu saya honorku Rp750.
Ini pemirsa, honor seorang penyanyi terkenal pertama di honor itu cuma 750 rupiah. Luar biasa. Baru 80 ya, 80 terus 83. Tapi mungkin pada saat itu sudah besar 750 rupiah. Besar. Sudah bisa beli Indomie 1 dos itu. Sudah beli beras itu satu pikul. Tapi kita itu sebetulnya itu honor itu kan yang kedua ya. Iya. Tapi yang paling utama itu adalah kepuasan batin. Artinya kebahagiaan yang muncul pada saat itu, muncul kebahagiaan yang susah untuk dilukiskan, susah untuk disarnya. Mungkin pada saat itu juga kita lagi mencari pengalaman, mencari bagaimana bisa berkembang ya. Iya. Mungkin pada saat itu honor itu di soal kedua kan mungkin pada saat itu. Kita belum pilih-pilih mau dibayar berapa, mau tidak dibayar pun sekaligus tidak ada masalah ya. Dulu, karena mungkin kita punya nyawanya kita di situ pada saat itu kita seorang penyanyi. Saya pada saat perjalanan dari rock ke lagu-lagu daerah, bayangkan saya dari Urip Sumoharjo itu, biasa saya naik sepeda ke rumahnya almarhum Iwan Tompo di Malengkeri. Iya. Artinya begini, merupakan suatu kebanggaan yang tak ternilai bagi saya pribadi kalau bisa bertemu dengan seorang Iwan Tompo, seorang Ancila Ricci, seorang Abidin Syam, Rahman Syah dan lain-lain pada saat itu. Betapa bangganya kita itu kalau kita ketemu dengan seorang penyanyi yang terkenal. Betul. Pada saat itu. Pada saat itu juga kita belum akrab ya dengan beliau. Belum tahu, dia belum kenal mungkin kita pada saat itu juga. Dia sudah kenal. Dia sudah kenal karena pada awal saya Iwan Tompo nyanyi di Pampang itu, di Pampang pada saat sebelum kita saya sering Iwan Tompo sudah dikenal. Sudah dikenal. Albumnya itu sudah banyak. Iya. Kan mungkin Iwan Tompo lebih duluan ya daripada jauh. Jauh. Kalau di lagu-lagu daerah kan jauh. Iya. Umur juga jauh juga. Umur saya beda 10 tahun. Terus apa yang kita dapatkan pengalaman dari almarhum legend kita ya, The King kalau of saya Pop itu, Makassar itu. Apa yang kita dapatkan? Kalau saya berguru secara shadow, secara bayangan kan. Saya tidak pernah berguru langsung bahwasanya diajari A, B, C, G dan sebagainya sampai kita duduk sila di situ. Enggak. Tapi saya belajar itu enggak kelihatan. Enggak kelihatan saya. Jadi mungkin pada saat dia manggung kita lihat seperti ini. Terus nyanyinya membawa lagu teknik anunya cengkoknya itu saya pelajari. Kalau saya lihat gini. Ini awal mula ya, mula kita. Dan itu alhamdulillah langsung tertanam itu. Tertanam dan hasilnya orang lain bisa menilai kan. Kalau saya pribadi saya tidak bisa menilai bahwasanya saya punya karakter begini enggak. Itu dari orang lain yang muncul. Betul. Ada yang saya dengar bahwasanya itu Udin Lirus kalau nyanyi mirip-mirip Iwan Tompo, di belakang mirip Nurdin Taqwa, Ancila Ricci. Banyak juga yang saya dengar bahwasanya kalau saya melihat itu, saya mendengar itu Udin Lirus nyanyi itu beberapa karakter lahir di situ. Dan itulah Itulah dan saya rasakan itu, Denro. Saya juga salah satu penggemarnya Denro. Alhamdulillah. Amin. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih karena sudah sempatkan hadir di meja podcast Pranala Production. Tadi Denrewa sempat katakan bahwa nama saya dulu justru dipanggil Isabella. Iya. Mungkin masih hafal lagu Isabella. Bisa refnya saja dinyanyikan. Insyaallah. Ya. Saya ambil gitar dulu. Boleh. Isabella saya juga belum tahu nadanya Isabella.
Coba ke di kedengaran ya. Cis minor. Cis. Harus pakai capo ini kalau cis ini. Saya pakaikan capo dulu. Mana caponya ini? Cis. Lagu Isabella itu saya sudah saya di pelita metal, pelita rock metal. pimpinan opanya. Ya. Tahun berapa itu? Ya. Di pelita metal itu grup band juga ya, pada saat itu. Band pelita rock metal adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah. Siang jadi hilang ditelan kegelapan malam. Alam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah. Terbayang lambayannya salju terbakar kehangatan. Dunia dipenuhi warna berseri bunga cinta. Kita yang terlena hingga musim berubah. Mentari menyepi, menyalalah api cinta. Dia Isabella, lambang cinta yang lara, terpisah karena adat yang berbeda. Cinta gugur bersama daun-daun kekeringan haluan. Hidupku terpisah dengan Isabella, tapi aku terpaksa demi cintaku Isabella. Moga dibukakan pintu hatimu untukku. Akan terbentang jalan andainya engkau setia, oh Isabella. Luar biasa pemirsa. Masih boleh nih, masih bisa nyanyi rock. Bukan luar biasa, biasa di luar barangkali. Saya sampai merinding, sampai lupa nadanya. Lupa akor ya. Sebenarnya enggak lupa, salah kolom saja. Inilah seorang sosok Uding Leaders yang kita kenal sekarang sebagai penyanyi of The King Makassar ya, akan insya Allah akan menggantikan posisi almarhum Iwan Tompo. Insya Allah. Amin. Oke, amin. Semoga. Dan Rewa, kita sudah panjang kayaknya ini ya, sudah 38 menit. Ya, sebenarnya masih banyak, mungkin masih bisa di part 2 nanti kita ketemu lagi. Boleh, insya Allah. Amin. Ya, saya ingin sampaikan dan Rewa bahwa apa yang kita miliki sekarang ini jangan kita cepat puas ya. Iya.
kita harus masih terus belajar dan belajar. Semoga ke depan jangan pernah puas dan jangan pernah ada kesombongan dalam hati. Karena kesombongan itu jika sudah menghampiri seseorang, berarti tunggu saja kehancuranmu. Ya. Terakhir ini Dendra. Ya, siap. Sekarang kan kita melihat di era zaman sekarang ini semua serba instan. Ini kita tidak menyinggung siapa-siapa ya, penyanyi-penyanyi yang lahir di era sekarang. Sekarang ini saya melihat di industri musik daerah Makassar itu banyak yang terlahir secara instan dengan adanya wadah sarana yang begitu canggih ya, dunia di tangan. Ya, dunia dalam genggaman. Nah, itu bagaimana menilai sosok seorang Udin Leaders yang memahami atau yang melihat seperti itu seperti apa? Kalau saya melihat adik-adik ataupun penyanyi-penyanyi pendatang baru itu merupakan satu kesyukuran, satu kebanggaan. Berarti kita mensupport ya? Saya sangat mensupport. Cuman dalam tanda kutip, kalau dia mengcover satu lagunya siapapun, it's okay, bagus sekali itu kan menambah popularitas penyanyi ataupun penciptanya. Berarti kita, secara tidak langsung sosok seorang Udin Leaders ini sangat mendukung dan memberikan apresiasi ya. Saya sangat mendukung dan saya sangat welcome. Karena sekarang ini lagu-lagu daerah itu digandrungi mulai dari anak-anak sampai dewasa, malah orang tua, apalagi milenial ya, kaum milenial istilahnya. Tapi yang saya sangat sayangkan dan saya sangat kecewa kalau itu tidak melalui attitude. Artinya kalau semua harus ada proses ya. Iya, ada proses. Orang Makassar bilang patabe ya. Ya, ada namanya si pakainga, si pakatahu, si pakalakbir. Paintingnya ada kah? No? Jadi kita punya prinsip begini, bahkan tahu lolonan atau rungkana, malah birik dipangadakang, alusuk rikanakana, alusuk ripanggaukan, mabaji ampe ada tak rimangkasara. Luar biasa. Nah, ini pesan-pesan seorang Udin Leaders ya, pemirsa. Jadi kita sangat bangga sekali, welcome sekali, karena. Terus bagaimana ketika ada yang merilis ulang lagu-lagu karya-karya Denrewa ini, istilahnya sekarang itu istilah gaulnya itu mengcover lagu-lagu kita. Itu bagaimana tanggapannya seorang Udin Leaders? Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwasanya saya sangat bangga sekali. Saya sangat bangga sekali karena ternyata lagu-lagu daerah dalam tanda kutip, lagu-lagu Udin Leaders itu banyak yang suka, banyak yang gandrungi, dan mereka mengcover, mereka merilis. Cuman yang anunya itu kembali lagi ke pangadakang si pakainga. Istilahnya artinya apa tabe? Istilahnya no problem aja ya, ketika ada yang mau merilis kembali atau mengcover lagu, tapi harus menyampaikan kepada pemilik lagu tersebut. Paling tidak karena kita ini selalu berprinsip sirik napace. Nah kalau kita sudah tidak melalui alur itu, berarti kan apa yang semboyan kita selama ini kita banggakan, kualengan talangan atualia. Itu kualengan talangan atualia itu besar sekali anunya itu. Besar sekali. Pernah saya dengar ya. Ini kita tidak usah sebut nama atau kita menyinggung siapa saja. Pernah ada lagu daerah sempat viral dan sempat dibicarakan di para seniman yang ada di Makassar terkait masalah kata-kata dan kalimat yang dilontarkan seorang penyanyi dengan kata-kata yang tidak kata-kata yang senonoh. Artinya kata-kata yang kasar. Itu bagaimana itu menurutnya? Taruhlah kita
ada kata-kata seperti bahwa ini sempat ya viral yang kata-kata apa anjing, kongkong, Kak Bulama itu bagaimana itu? Kalau menurut Dan Rewa itu saya kembali menyayangkan, sangat menyayangkan bahwasanya siapa lagi yang akan menjunjung kita punya adat istiadat pengadakan kalau bukan kita. Iya betul. Prinsip begini, kita bisa populer, kita bisa terkenal dengan catatan. Ingat. Yang dikatakan syirik, membuang harga diri itu jangan sampai itu dilakukan. Betul. Ya, jadi silakan saja. Tapi tanggapannya Dan Rewa ini itu seperti apa ketika ada yang seperti itu? Ini anggap ada yang seperti itu bagaimana? Maksudnya kita menilai apakah itu menurut Ding Leaders ini Dan Rewa bahwa ini salah satu karya yang merusak citra daerah Makassar. Sebetulnya kalau dikatakan merusak, dia merusak tatanan ya. Secara umum ya. Ya karena kita di Sulawesi ini, di Makassar ini 4 etnik itu sangat menjunjung tinggi yang namanya adat istiadat, tata krama, sopan santun. Itu tadi kembali lagi. Iya. Kembali lagi Mabaji Ampe ada tak Rimangkasar. Mabaji Ampe itu salah satu kalimat yang mengingatkan kita ya. Ya. Harus kita junjung tinggi itu kalimat seperti itu. Iya, harus junjung tinggi. Saya sempat lupa ini Dan Rewa karena mungkin asik cerita. Ya. Baru-baru ini Dan Rewa telah meluncurkan album single ya. Judulnya Menajir Raja Kulimbang. Ya, Menajir Raja Kulimbang. Itu bagaimana sampai bisa ke sana? Dalam perjalanan itu ya itulah. Ini kan pemirsa tidak tahu ya. Dikatakan pertemanan, persahabatan, kembali kalau dalam hubungan percintaan itu CLBK. Iya. Cinta lama bersemi kembali. Nah ini dalam perjalanan kita ketemu. Dulu kita bapakmu, saudara-saudara bapak mertua saya ya. Iya, mertua itu saya punya teman semua. Teman seniman, musisi pada saat itu. Ya pelita metal. Pelita. Makanya lagu metal. Isabella itu pertama diangkat itu di Pelita Metal Band ya. Iya, dan Isabella. Dan itu sangat melekat. Sampai-sampai orang biasa panggil Isabella bukan Udin Leaders. Luar biasa pengalaman cerita sang legend ini. Saya juga seorang musisi tapi mungkin jauh. Umur saya baru 17 tahun. Enggak lah, sebetulnya kalau di seni, di musik itu saya ingat kata-katanya Iwan Fals bahwasanya di seni itu senior dan junior itu hampir dikatakan sama. Yang membedakan itu adalah seorang senior dengan junior. Walaupun Anda senior tetapi Anda tidak punya wawasan, tidak pernah belajar, ya pengetahuan Anda di situ-situ saja. Iya. Tetapi walaupun junior betul. Anda sering membaca, Anda gaul. Nah, wawasannya kan jam terbang juga. Gitu. Senioritas itu bukan dinilai dari kecerdasan, kepintaran seseorang ya, tidak bisa menilai. Artinya senioritas itu berawal dari memulai. Artinya lebih duluan mungkin mengenal dunia musik. Ya, itu senioritas seperti itu. Tapi itu belum tentu senioritas itu mengalahkan junior ya, belum tentu. Belum tentu. Kalau dia senior tetapi dia berjalan di tempat, tidak pernah belajar, tidak pernah untuk lebih maju, lebih mengetahui hal-hal kemajuan musik. Ya tetap saja, tetapi kalau junior tapi dia belajar, dia banyak bertanya. Iya. Kembali lagi skill kan? Iya, skill. Siap.
saya mau minta lagi satu lagu. Yang tadi lagu Mana Jera Jakulimbang. Supaya pemirsa lebih tahu lagu ini. Ini tapi saya lihat di channel YouTube Udin Leaders Official itu sudah 1.000 lebih penontonnya yang mendengarkan lagu itu. 10.000? 10.000 lebih. Ya, maaf. 10.000 lebih ya di channel YouTube, dan channel YouTube Udin Leaders ini sangat luar biasa kalau saya melihat ya. Alhamdulillah. Saya adalah seorang content creator juga. Melihat official Udin Leaders itu sebenarnya sangat membantu masyarakat, membantu para penikmat musik lagu daerah Makassar, dan membantu para penggemar Udin Leaders. Tuh bisa setiap buka HP ya, saya menonton Udin Leaders. Ternyata banyak sekarang ya karya-karya yang baru lagi. Iya. Oke, saya dunia dalam genggaman. Iya. Itu di mana dadanya? A minor kalau nggak salah itu. Mana buku jaku teteh, mana jerak jaku limbang, antak letonja kaibak lei ciniku. Anjo ciniku rikau pangainku rikalenu kontu bulahe tenamonjo ugiana kontungku anja mangale pada tari malebangan kala tulina lan sambeanga ciniku anjo janjingku rikau lek bakmiku tak dapuli kontuna poso ala eroka lalempe kontuna poso ala eroka lalempe. Luar biasa. Ini mana jerak Jakulimbang ini. Memang ini lagu ini apa agak gampang susah ya dibawakan ini lagu. Ya, oke. Saya akan tutup perjumpaan hari ini dan dengan menutup lagu Mana Jerak Jakulimbang. Mana Jerak Jakulimbang ini arti dari filosofi itu mungkin bisa dijelaskan dan ke pemirsa. Mana Jerak Jakulimbang itu mati pun kulalui demi menggapai satu cita-cita, menggapai seseorang yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Ya. Itu pemirsa. Ya. Oke, terima kasih banyak Den Rewa untuk podcast kali ini. Saya doakan semoga
dan Rewa ini terus sukses ya di bidang tarik suara, di bidang amin. industri musik, lagu-lagu daerah Makassar. Saya doakan semoga tambah sukses, sehat selalu, diberikan umur yang panjang. Amin. Doa yang sama buat Pak Dir. Iya, siap. Makasih atas kedatangannya ke sini. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.